Halo pecinta sepak bola. Dunia bola tanah air kembali diwarnai dengan 3 kabar besar yang sedang ramai dibicarakan. Mulai dari hasil laga timnas U23 Indonesia yang harus puas berbagi angka dengan Laos di kualifikasi Piala Asia U23, lalu kabar mengejutkan soal mundurnya bek andalan Miss Hilgers dari pemanggilan timnas. Hingga berita gembira mengenai resminya naturalisasi Emiliano Jonathans, yang kini sah menjadi WNI dan siap memperkuat Garuda. 3 berita ini bikin banyak orang penasaran, dan tentu saja akan kita bahas tuntas, lengkap dengan fakta-fakta terbarunya. Yuk kita mulai. Pertandingan pembuka kualifikasi Piala Asia U23 2026 mempertemukan timnas Indonesia U23 dengan Laos. Di atas kertas, Garuda Muda lebih diunggulkan. Dukungan penuh supporter dan kualitas pemain membuat banyak pihak optimis Indonesia bisa meraih kemenangan besar. Sejak peluit kick-off dibunyikan, Indonesia tampil dominan. Penguasaan bola lebih banyak berada di kaki para pemain Garuda Muda dengan persentase mencapai lebih dari 60% di babak pertama. Lini serang aktif mencoba membongkar pertahanan Laos melalui kombinasi umpan pendek cepat serta serangan dari sisi sayap. Beberapa peluang emas tercipta. Ada momen ketika tendangan keras dari luar kotak penalti nyaris berbuah gol, tapi masih bisa ditepis kiper Laos. Selini depan Indonesia juga sempat mendapat peluang dari skema bola mati. Namun sundulan masih melambung tipis di atas mistar. Meski tekanan terus diberikan, pertahanan Laos tampil cukup disiplin. Blok rapat mereka membuat Indonesia kesulitan mencetak gol. Hingga peluit babak pertama berakhir skor masih 0-0. Kondisi ini jelas mengecewakan sebagian fans yang berharap kemenangan meyakinkan di laga awal. Meski begitu, masih ada babak kedua yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki penyelesaian akhir. Evaluasi besar tentu diperlukan, terutama dalam hal efektivitas serangan. Laga melawan Laos ini penting karena bisa menentukan langkah Indonesia dalam persaingan grup. Jika gagal memetik poin penuh di awal, jalan menuju putaran final akan lebih berat. Oleh karena itu, publik menunggu strategi jitu dari pelatih untuk mengatasi kebuntuan. Kabar mengejutkan datang dari skuad senior timnas Indonesia. Bek andalan Miss Hilgers resmi mundur dari pemanggilan untuk agenda FIFA Matchday bulan September. Keputusan ini bukan karena cedera, melainkan karena Hilgers sedang fokus menyelesaikan proses kepindahan klub barunya di Eropa. Ia ingin memastikan transisi berjalan lancar mengingat musim kompetisi baru sudah dimulai dan ia dituntut untuk tampil konsisten bersama tim barunya. Absennya Hilgers tentu menjadi kerugian bagi timnas. Ia dikenal sebagai pemain yang solid dalam menjaga lini pertahanan, punya pengalaman bermain di level tinggi, serta sering menjadi pilihan utama pelatih di beberapa laga penting. Namun PSSI bergerak cepat dengan memanggil beberapa nama pengganti. Tercatat ada 3 pemain baru yang dipanggil untuk menutup kekosongan di skuad, yakni Mauro Zitria, Emiliano Jonathans, dan Adrian Wibowo. Kehadiran nama-nama ini diharapkan bisa menambah kedalaman skuad Garuda dalam menghadapi laga uji coba internasional. Bagi Hilgers, mundurnya ia dari pemanggilan kali ini mungkin hanya sementara. Publik berharap setelah urusan klubnya selesai, ia bisa kembali bergabung bersama timnas di agenda berikutnya. Kabar terakhir datang dari proses naturalisasi. Dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara sebagai warga negara Republik Indonesia. Emiliano Jonathans, pemain muda berbakat yang sudah lama dipantau, akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia. Proses sumpah WNI baru saja ia jalani, dan kini statusnya sah untuk membela timnas Garuda. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola tanah air. Jonathans dikenal sebagai pemain dengan kemampuan serbaguna, bisa bermain di beberapa posisi lini tengah maupun sayap. Dengan usianya yang masih muda, ia berpotensi menjadi bagian penting dari regenerasi timnas di masa depan. Pertanyaan yang kini ramai dibicarakan adalah, apakah Jonathans bisa langsung dimainkan pada laga terdekat timnas Indonesia? Secara regulasi, setelah naturalisasi sah, ia berhak membela timnas, tinggal menunggu keputusan pelatih kapan akan menurunkannya. Banyak yang menilai kehadiran Jonathans akan memberi warna baru di lini tengah, terutama dalam hal kreativitas dan distribusi bola. Dukungan pun mengalir deras di media sosial, di mana fans berharap ia bisa cepat beradaptasi dan menunjukkan kualitasnya di lapangan. Kalau menurut kalian, siapa yang bakal jadi kunci penting masa depan timnas? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update berita bola paling panas setiap harinya. Karena sepak bola Indonesia selalu penuh dengan drama, emosi, dan kejutan.